Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi sama kita perspektif. Hai. Formasinya masih sama kayak minggu lalu. Kita bertiga lagi ya. Dungga. ACL. ACL benar. Iya, benar sih di Benar, ACL. tapi kakinya lagi sakit. Oke, lagi sakit dah. Tadi kan foto ngilu juga ya kita. Iya. Cepat sembuh dibuat Dungga, Jabir juga belum bisa hadir. Sama kayak orang-orang juga di luar sana masih banyak yang sakit ya. Kemarin gue kerja, temen gue banyak yang flu gara-gara musim hujan juga kali ya. Saudara gue juga habis kena DBD. Balik lagi musim DBD juga mungkin kali ya. Saya juga lagi gak dapat, tapi untung kita udah rapid test ya. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah lewat tuh masa-masa. Lewat ya. Bu Mame. Terus Gue dulu di Bumame tuh udah. Bu Mame di mana tuh? Bumame yang dulu darurat banyak banget tuh. Oh, Kalau nggak tahu misalnya mana-mana harus pakai rapid test Bumame. Dia lah masalah kita ngomongin yang Bola bola kali ya. Bumame, iya. Kita langsung ngomongin Bumame. Berarti malam minggu besok atau malam minggu besok itu ada derby Madrid ya. Kalau derby Madrid apa sih namanya? Udah lah derby Madrid aja lah ya. Madrid tuh Madrid. Kalau El Clasico harusnya ada ya. Harusnya gue lupa namanya Madrid. Terus di komen nih guys, sorry guys. Ya, saya lupa. Madrileno, sorry, derby Madrileno. Oh Madrid Illinois. Madrileno. Derby Madrid nih sekarang ini beda ya sama derby Madrid beberapa tahun sebelumnya. Sekarang tuh Madrid sama Barcelona sama-sama peringkat 1 atau 2. Yang peringkat satunya Madrid tapi ATM sih Madrid ya. Madrid. Tapi poin sama kan? enggak beda. 1 ya. Beda 1 kalau enggak salah. Ya berarti artinya 48. ya ini peringkat 1 atau peringkat 2 kan. Sampai punya menang ini pasti bakal jadi puncak klasmen. Ya kita tahu lah ATM kalau misalkan main lagi ini pasti main keras kan, main pakai debu. Apalagi kita juga tahu nih lagi perebutan peringkat pertama, gue yakin pasti mainnya keras. Lu menurut lo gimana itu pertandingan ntar nih besok? Ya harusnya kalau keras ya harusnya ATM yang menang sih. Lo feeling lo ATM? Iyalah. Kenapa Gila, ATM? Gue fans Barca. Simple. Straight to the point. I love it. Gue kirain lo bakal bilang kayak gini, gue seri aja deh karena gue fans Barca, biasanya kayak gitu kan ATM ya. Nggak mau seri. Pokoknya ATM harus menang, nggak apa-apa. Kita bakal kejar-kejaran sama ATM. Jadi Madrid terpuruk. Tapi emang sih kalau misalkan kita lihat sekarang ya, Madrid kan lini belakangnya juga lagi banyak cedera ya. Lawak semua tuh. Ada Rudiger kemarin cedera juga ya. Cedera, Dan kemarin total, lawan Espanyol dia pairingnya sama Tchouaméni. Tchouaméni. Gue kemarin sempat lihat cuplikan wawancara di sosmed sih. Kayak katanya Carlo Ancelotti mau jadiin Fede Valverde sebagai back loh. Mantap. Fede Valverde. Gak apa-apa sih, setuju aja gue. Setuju. Tapi gue ngeliat Madrid ada chance. Lo gimana Dim? Gue nggak ngerti, cuman maksudnya kalau misalkan tim kayak Madrid itu kan sifatnya udah urgent ya. Iya. Yang dimana mereka harus belanja. Ini mainnya di Bernabeu lagi dan kemarin di transfer dia gak bisa siapa kan? Iya, sama kayak tim gua. Nah, kalau itu kayaknya emang La Liga tuh lagi ketat. Iya, Masalah Iya, dan financial juga fair play. ya kalau misalkan Madrid kan sifatnya udah urgent ya. Mau nggak mau lu minimal loan. Ya betul. Minimal loan, kalau nggak emang lu ada akademi lu yang siap untuk bisa promosi, ya lu promosiin deh. Cuma masalahnya kan promosi akademi ini kan cuma satu kan si Saul Asensio. ya Asensio yang bukan Marco. Yang biasa aja. Kalau dibanding Pau Kubarsi jauh. Jauh ya. Tuh kayak gue di FM. Jadi gue kalau misalkan ngelihat Valverde dijadiin CB sih sama aja deh. Ini jadiin Striker. coba jadiin CB juga, cuman ya ini istilahnya kan kunci percobaan juga ya. Iya. Ya kita nggak tahu juga hasilnya gimana karena Alaba kemarin baru cedera ya. Baru cedera. Sebenarnya sampai akhir masih- musim berarti ya? Hah? Sampai akhir musim. Dia kayaknya emang males main aja deh. Kayak dia udah dapat banyak champion kan di Munchen di juara. Udah nggak ada di- gerget juga makanya main bola mau achieve apa lagi? Ini satu back sebenarnya, legend wonderkid ya. Jesus Vallejo masih ada Oh, di Real Madrid tuh. Dia kadang-kadang bakal jadi starting. Dia masih jadi pemain bola. Gue juga kaget deh. Jujur-jujuran aja ya. Maksudnya Jesus Vallejo itu dulu one of wonderkid center Ya. back lah. Nyatanya Nyatanya gue nggak tahu apa yang terjadi, kenapa pemain ini nggak bisa terdevelop sih. Karena terlalu cepat juga ya kejadiannya, kita juga nggak tahu. Iya kenapa pak. ya. Tapi gue juga biar pemain di Bernabeu ya. Itu pasti ada suntikan supporter lah itu di buat Real Madrid. Tapi gue ngeliatnya gini nih toh. Ya kita tahu lah lini belakangnya Madrid kan lagi hancur. Tapi lini depannya Madrid kan juga lagi bagus kan. Kemarin Mbappe habis biarpun kalah sama Espanyol, tapi sekarang kan dia beda 1 gol doang sama Lewandowski kan. kayaknya lebih dari 1 gol deh. Lebih dari Karena maksud kemarin gua, Lewandowski baru golin juga. dia udah ngemangkas jarak gol lah sama Ya, dia itu runner ya. up top score kan sekarang Gapnya kan. nggak terlalu jauh Iya, lah. gapnya nggak terlalu Dia di jauh. runner up top score, menurut gue Mbappe juga udah mulai nyetel, terus juga kemarin Rodrigo juga mainnya belum main bagus, habis itu sama Vini. Lo nanti gimana lini depannya Madrid nih? Di depan oke, tapi kalau counter attack
Ya siapa lagi kita temennya ATM ya, 4-4-2 Ya. tradisional ya. Kayak gitu main to main marking kan juga Ngeri, percuma lo lah, attack. ATM walaupun sekarang bermain dengan jauh lebih clean, tapi kan udah juga ATM bing ATM tetap pakai ada ototnya. Itu. Tetap Tapi Wah, ya, otot itu dan kelemahan pemain tim-tim kayak Madrid sama Barcelona gitu. Kalau udah ketemu pemain yang pakai otot, keblinger lah kasarnya. Iya. Iya, setuju. Karena ya kita tahu lah Atletico Madrid semenjak dipegang Simeone dari tahun belasan ya 2010-an. Simeone udah paham lah Madrid dari zaman eranya CR. Itu dia bisa Dari CR Bisa Zidane, terkadang jujur lagi, lagi ya. Zidane lagi. Jujur aja, Ancelotti maksud lagi. gue tuh ATM bisa sampai 2 kali final ketemu Real Madrid tuh gokil sih. Iya. Itu prestasi menurut gue dan Bahkan bahkan juara UEL juga nggak back to back sih dia 2000 berapa ya? 16 kalau nggak salah. 2014 sama 16 ya. Kan 2012 nya juara UEL dia. Ketemu Chelsea di final. Iya. Chelsea kalah ya. Maksud gue tuh dalam artian tuh si Simeone ini udah paham banget lah bagaimana menghadapi Real Madrid ya. Iyalah, dan pastilah. standar. Dan gue suka sama si ATM ini sekarang pemainnya lebih fresh sih. Ya. Ada Pablo Barrios, terus juga Keren banget. Marcos Llorente. Marcos Llorente. Anaknya Simeone juga oke. Bifani. Oh. Jangan salah Dim, sekarang Simeone udah main inverted Marcos Llorente. Karena gila. dia main inverted, dia kayak lurus-lurus kagak gitu. Nggak ada. Gue mau ngikutin taktik yang nggak ada, tapi apa sih? Oh gue tahu nih Marcos Llorente bisa jadi bek kanan. Dan kadang ketika lagi megang bola, Llorente langsung rapet ke tengah tuh Betul. nge-nail dan bikin lini tengah jadi lebih compact. Gue demen tuh sama caranya si Simeone. Terus juga kadang yang kirinya tuh yang jadi kiri tuh si Lino tuh lebih naik tuh buat overlap. Jadi kirinya kedorong ke jauh sedangkan yang kanannya rapat tuh unik tuh. Itu gue demen sama cara mainnya si ATM. Terus ATM tuh depan tuh punya banyak senjata tuh. Lo bayangin ya. Griezmann, Sorloth, Alvarez, dan itu lo bayangin ketika salah satu ada yang nggak perform digantiin itu worst banget sih. Selalu worst dan bikin banyak opsi buat lini depannya. Iya sebenarnya banyak posisi juga maksudnya kayak ganti formasi ke yang lain juga masih bisa aja sebenarnya ya. ATM dia punya target man Sorloth. Iya, Sorloth. Dia mau main false nine ada Julian. Iya ada Julian, terus juga ada Korea juga kan. Oh iya, Korea masih Iya, ATM. makanya banyak banget. Gue sampai lama yang nggak ikut ATM sampai kaget dia main inverted. Iya. Kalau itu suatu kemajuan lah buat ATM. Gue nonton tuh karena gue bisa telat itu gue lupa lagi Liga Champion yang dia menang tuh ATM ngebantai tuh yang Griezmann golin tuh gue liat ih keren juga nih ATM mainnya kan. Llorente nge-inverted terus juga Tapi emang speednya ada banget sih sekarang ATM sekarang udah nggak kayak dulu. Maksudnya dia pelari banyak sekarang. Ya. Dulu kan kayak udah lah ya. Ya gua ATM ya cuma sekilas lewat lihat hasil aja gua kalau ATM nggak sampai yang nontonin soalnya gua kalau ATM udah jenuh duluan nggak tahu kalau sekarang kayaknya menarik juga. Enak buat ditonton lah sekarang. Jujur aja ya, mungkin kalau dulu kita ngeliat ATM kan parkir bis. Nah, Ya kan? capek. Parkir bis parah kan. Iya. Bener-bener pure parkir bis. Ya contoh dah kayak match terakhir ATM yang lawan Barcelona tuh yang dijuara di Camp Nou. Oh iya. Dia tuh kalau dibombardir apa gitu. Itu kalau dibombardir apa tapi ya udah itu jalan buat menuju kemenangan kan buat kejuaraan mau gimana lagi. Tapi sekarang ATM Simeone itu beda banget. Gua gak akan bilang dia parkir bis tapi dia bertahan dengan baik. Ya. Dan dia transisi ke nyerang itu cepet banget. Kalau menurut toh sekalipun di UE nih main ke Bernabeu kunci ATM biar menang tuh apaan? Serang dari Vasquez. Lo berarti dari kirinya, berarti ATM ngambil dari kiri. Dari Lino ya berarti ya, Lino. Iya si Lino, terus juga Alvarez kan juga bisa ngelebarkan di situ Ya itu kan. kuncinya pokoknya serangnya dari Vasquez aja. Kalau misalkan ini juga bisa main bola atas sih, karena kan Valverde bisa jadi CB kan. Iya. Gue yakin Valverde belum terbiasa untuk jadi Gua- CB udah. Enggak, Bro, Flamingo juga yang dimainin Asensio sih. Nggak, Asensio sama Chomeni Chomeni. sih itu cuma statement dari Ancelotti aja. Paling sayembara aja sih. Kalau itu satu lagi cedera, nah mungkin Valverde. Tapi kalau misalkan Madrid kena bola atas juga menurut gue tewas juga pasti. Karena kan counter attack bola atas, Iya. kemarin Barcelona berapa kali Iya kena sih. counter attack bola atas. Kalau menurut gue tapi backnya masih Chomeni sih nanti di Chomeni pasti pastilah. karena kemarin, di bench tuh sebenarnya si Ancelotti tuh punya Jesus Valeo, punya itu juga kan Asensio tapi nggak dimainin sama dia lebih pairing si Chomeni. Dan lo tau gak midfieldnya kemarin siapa yang main? Siapa? Dani Ceballos. Ai, kepake alhamdulillah. Lumayan pas kalah sama Spanyol tuh midfieldnya doi. Sama Sebanyak Fede Valverde tengahnya. Sebanyak itu sebelum dipinjam ke Arsenal tuh udah supporter pada minta dia out tuh. Nomor 10 kan di Arsenal. Bener 8 kan? dong. 8. Sebelum Odegaard, Arsenal punya Dani Ceballos. Dari Ceballos. Tuh dari Ceballos
FA Cup dapat. Jangan salah loh. Dan Dapat FA Cup loh. dan di Ceballos juga main pas lagi di Dortmund menit 88 sampai 85 gitu. Sekali bisa. Golin nggak sih Ceballos? golin, tapi dia bermain di final Liga Champion lah. Main di final Main, Liga main. Champions. Liverpool juga main. Lawan Liverpool juga main. Dia main Kan emang super sub. Iya, Enggak ada super doang. Enggak ada super supernya enggak. Supernya doang enggak. Subnya aja. Dia gue sekarang liat skuadnya si Madrid itu banyak banget sih, gila ya. Banyak. Alaba benar-benar lini belakang semua tapi Iya, tua semua nggak sih dia? Jadi juga harusnya Regen juga sih. Karena overuse juga pemain-pemainnya. Pelatihnya harus diregen juga sih. Iya, pelatihnya. Iya. Cuman ya udahlah. karena kan kalau ngomongin Ancelotti gue nggak tahu ya, karena ngeliat dia anomali juga sih. Di satu sisi nih pelatih maksudnya ya kita nonton Gitu-gitu aja ya, strateginya. Iya strategi. Gue nggak berani misalnya tapi udah standaran aja. Iya. Tapi juara anjing. Iya. Juara anomali tuh. Sedangkan Pep Guardiola tuh, kamu harus inverted, kamu harus ke tengah. Sampai cuma 30 menit buat keluarganya seminggu, bayangin tuh Guardiola. Cerai kan? Cerai. Akhirnya cerai kan. Makanya Ancelotti dia sambil ngerokok aja tuh. Iya. Ada tuh cerai-ceraian dah. Nyantai. Tapi dia tetap bisa juara tuh, gue juga jadi anomali sih Ancelotti. Tapi di musim ini terakhir ya. Nggak tahu. Katanya 2025 terakhir katanya. Katanya dia pengen perpanjang lagi. Buset, sampai kapan? Katanya mau Xabi Alonso kan yang mau Iya, katanya proyeksi sih Xabi Alonso. Cuma Xabi Alonso Fiorentina juga Perez jadi pelatih katanya. Kalau Tuker posisi. ya anjir kalau misalkan Ancelotti jadi presidennya ya. Iya. Tapi kalau misalkan Madrid nih chance nih. Tadi kan kalau misalkan dari lo tuh bilang kan ATM nyerang dari sisi kirinya Madrid kan. Itu kunci. Hajar kan, maksudnya berarti transisi cepat kan berarti kan. Kalau lo nih ngeliat Madrid tuh ada chance buat menang gak sih? Di satu sisi emang kita tahu nih lini belakangnya Madrid kan jelek, tapi kan lini depannya kan on fire semua. On fire. kalau misalkan lawannya model kayak Madrid yang kita tahu golnya kayak final lawan Dortmund aja. Dortmund nyerang kan lawan Madrid. Gol-gol. Golnya ya walau-walang gitu, tiba gol aja gitu. Iya, Kalau kan bisa misalkan jadi kalau misalkan model kayak Madrid, gua rasa pertama ATM harus ngejar gol cepat satu, karena di mana-mana lu harus bisa mencoba untuk menemui duluan sih. Gitu, karena main di Bernabeu ya. Main di Bernabeu dan ketika lu kebobolan pertama ya mungkin memang Madrid kan juga kadang-kadang kebobolan pertama kayak lawan Dortmund, kebobolan bisa comeback jadi 5-2 kan. Tapi lawan Barca Nggak bisa. Gol nggak bisa ngapa-ngapain, golin duluan ya udah. Tapi Jadi menurut gua, give up. karena kalau rivalitas tuh masih beda Ki. Iya sih, iya sih. Intensitasnya masih beda. Gitu. Contohnya misalkan Arsenal itu bisa ketemu Spurs misalkan gitu. Itu intensitasnya beda. Bisa jadi kalau Tottenham malah ngedown. Iya, gitu. Jadi gua kalau misalkan masalah rivalitas apalagi sekota ya. Sekota itu menurut gua lu pertama pasti ngincar gol cepet kan. Kalau gua jadi Simeone, gua pasti bakal ngincar bola atas, karena berapa kali kalau misalkan counter attack lewat bola atas, Madrid sering kecolongan. Betul. Karena speednya nggak ada. Iya. Speednya nggak ada. Gue setuju sih, misalkan ATM dia golin satu, gol cepat gitu. Main bertahan, Madrid tuh susah lawan tim yang low blocking gitu tuh. Iya. Dan gebongkarannya tuh agak sedikit bingung, muter. Apalagi Tapi yang belum tentu ah. Gue bisa jadi ya BP 1-0 Iya, bisa maksud- jadi ATM-nya juga nyari gol kedua sih. Nggak, maksud gue gini toh, Madrid tuh agak kesusahan buat ngelawan tim yang karena kan Madrid, kita jujur-jujuran, Madrid kan main transisi cepat ya, counter attack, direct gitu kan. Iya. Ketika semua pemain ngumpul di kotak penalti, Madrid kebingungan tuh mau Iya, diapain. di City juga Karena dia. ruangnya tuh sempit. ditambah lagi sekarang udah nggak ada lagi ritme pengatur seperti Iya, Kroos. Vinicius tuh gak bakal dapat ruang buat gocek. Mbappe lari space-nya kecil, Iya. tipis. Nah, gue Paling tuh pasti kalau- kata gue ada penalti nih buat Madrid. Menurut lo gimana? ya Gue nggak tahu sih kalau Madrid, karena gue kalau Madrid pasti ya pilihannya kan cuma ya udah yang penting menang aja deh. Gitu. Feeling gue bakal ada voucher buat Madrid nih. bisa jadi Bisa sih. jadi, bisa jadi. Kalau gue ngeliatnya siapapun kiper yang perform di match nanti itu yang bakal menang sih. Tapi entah kemarin Oblak, pas lawan entah Espanyol Courtois. katanya nggak ada voucher kan buat Madrid juga. Nggak ada. Maksudnya Pokoknya langsung di demo. dirugikan juga. Langsung Maksudnya di demo. Madrid pun yang katanya dituduh wasit pun katanya dirugikan juga nyatanya. Tapi langsung diproses. Kalau Madrid yang gue nggak tahu Yang kalau itu. protes ya. Ya langsung aja ini kita tebak skor aja dulu tuh. ATM lo berapa ya? Tem 3-1. 3-1. Siapa yang golin dah? Wah, Sorloth, Alvarez, Gallagher, Griezmann. Terus Griezmann selebrasinya udah nggak begini-gini lagi, udah itu ya. Udah dewasa ya. Simeone anaknya Sorry. Gioviani. Anjing, berarti Griezmann begini 6 tahun yang lalu ih. Iya, Dia udah lama banget 2018 kan tuh Lebih Pildu. dong. Udah berapa masanya 7 tahun yang lalu. Oh 7 tahun yang lalu tuh Pildu 2018 kayaknya Iya. begini-gini kan. Sorry. Hampir 10 tahun yang lalu kan itu pertama kali. Oh iya, Euro. iya Euro 2016 ya. Kayak udah tua juga ya. Lo Giovanni. Gioviani Simone ya. Yoi. Dia kemarin baru nyetak gol kalau nggak salah menit awal-awal tuh boleh Itu juga. anaknya Simeone tapi seperti dididiknya Simeone respect juga tuh Bukan kayak Antip. Iya, bukan anak itu titipan itu dia respect tuh Emang maksud jago. gue. Ya emang jago terus juga dia
nggak selalu dimainin tuh kalau. Iya, ada kualitas. Dia, Griezmann, ya kita Julian lah. Julian. Dan Alvarez. Oke. Lu siapa? Madridnya Mbappe. Bellingham. Penalti. Oh keren Mbappe penalti. Vini dong kalau penalti. Oh bukan Mbappe, gue enggak gue. Mbappe. Ya antara Mbappe. ya pokoknya itulah. Tapi feeling gue Bellingham sih kan. Lo Dim? Gue lebih prefer si pasal 1-2 sih kalau gue. Atletik. ATM. Karena ATM juga lagi top perform. Iya. Madrid dirugikan dengan banyaknya pemain-pemain apalagi cedera senior ya. Gitu senior pada cedera yang main kan otomatis kan Nah, kalau misalkan sekalipun mainin Tchouaméni atau Valverde kan ya itu mungkin itu pengalaman tapi posisinya bukan posisi asli mereka. Tapi kalau misalkan mainin yang posisi asli tapi masih mentah. Asensio itu masih mentah menurut gua gitu. Jadi ya kayak masih probability-nya untuk menang Atletico Madrid. Atletico Gue juga sih. Jauh. Soalnya gue mikirnya juga gini, Dimto, dia hari Rabu nanti lawannya City tuh. Iya, pasti kan Ancelotti oh harus iya. ngirit iya, juga gua dong. tahu. Dia harus mengotak-atik karena kan dia mikirnya harus minggu ke depan kan. Gue lawan ATM, lawan City, lawan Minggu ATM. depannya lagi langsung City lagi. Lawan City lagi. Gue lawan ATM, kalau gue kalah, gue Yaud. kehilangan peringkat pertama. Kita Kalau lesnya City kalah, gue bakal Champions pertama League gue ya. bakal kalah. Dia Ya. harus mikir-mikir juga sih. Berat di Real Madrid pemainnya pasti Enak capek. jadi Barca sama Arsenal nge-buy. Iya sih, udah tinggal nunggu doang ya. Oh, berarti lebih- Arsenal ketemunya antara Madrid sama City? Belum Bukan, tentu. bukan. Ya, pokoknya kita nggak main aja 2 minggu ini. Ya, Arsenal tuh siapa ya? Gue lupa lagi. Ah udahlah pokoknya Arsenal. Udahlah, udah amat sama tuh tim. Gue juga sih. Sorry fans Madrid, sorry gagap ya teman kita ya. Iya, Randy. Ya, fans Madrid, ya gue juga ngerasa Atleti sih lebih mending. Kalau gue Conor Gallagher gue. London boy ya, London boy ya. Iya, London boy. London Boys. Nih kita ngomongin ini deh, deadline deh yang nggak seru-seru amat deh transfer. Iya, lesu. Kalau La Liga karena financial Lu fair play. kalau lagi itu karena FFP ya, ribet ya. Dia tuh jumlah Ada salary cap juga sekarang ini La Liga. Ya? jumlah transfer Januari di bawah Liga 2 Arab apa? Anjir. Cuman 2 juta euro doang. Emang Barca nggak? Oh, Barca juga nggak. Aten juga. 2 juta euro doang La Liga. Oh, jelek banget. Januari. ya. Gila. gue kalau gue transfer Januari tuh gue menurut gue cuma transfer pelengkap aja sih sama ini yang gue anggap karena transfer Januari itu orang juga mau menebus pemain mahal. Iya Iya sih. karena kan Pasti. cuman buat butuh lu banyak yang cedera. Iya, ya Kayak buat menambal aja sebenarnya karena gua pengalaman juga sebagai tim yang jarang belanja ya tim gua kayaknya belanja juga aneh nih di deadline-nya karena Kim Kallstrom dulu pada dipinjam kan tahun 2014. Iya, Kim Kallstrom. Lu bayangin lu minjem pemain lagi cedera. Debut 3 bulan kemudian. Puyeng pala gua. Yang maksud gua kalau untuk transfer Januari gua kayak nggak too much expect juga gua tentang klub manapun termasuk klub jagoan gua gitu. Tapi kalau City wajar lah ya belanja Wajar, banyak karena lagi mulai 200 juta berapa ya City? 200 something tuh. Pokoknya 4 pemain. Ya santai dah 115 dakwaan aja nggak kelar-kelar tuh. udah kelar kan? Ini nggak belum sidangnya belum. Itu tuh kalau misalkan kalau sampai benar-benar terbukti itu sah terbukti berarti tim gua ini dong dapat 2 trofi Bisa jadi, ketiban. iya. Tapi katanya City juga konspirasi dia menurun performanya. Kenapa dia biar disengaja-sengajain gitu? Ya, jadi kayak katanya ada deal-dealan sama Aduh. FA-nya biar lu nggak City mulu yang juara, kasih tim biar lain. seru ya. Biar Tapi nggak tim gue yang juara nih kali ini. Salah Liverpool, gua. tapi dikasih. Liverpool nih salah. Tapi ya kalau City bener sih wajar karena dia kehilangan Rodri itu sedampak gitu dan akhirnya di data dapat Nico Gonzalez ya. dari Dan ditambah Porto. lagi juga De Bruyne juga udah drop ya. Udah males dia main. Udah Dia drop males juga. main bola. De Bruyne, Ruben Dias, Johnston tuh pala 3. Bernardo udah pala 3 apa 2? Udah, Oh, 94. udah mau 3 berapa? 3-1. Oh, udah pada pala 3 ya. Tapi Nico Gonzalez La Masia tuh dia angkatannya Gavi tuh dia naik ke Barca Inggris. Berarti sebenarnya. si Barca dapat duit juga dong harusnya tuh dari Dapet. pembelian. Harusnya Berapa 20 juta berapa? Hah? Jadi cuman 15 juta apa? Oh, ada klausul Ada gitu klausul. ya. Ada Dia kan klausul, dijual ke Porto, Porto jual ke City. Karena gue juga kaget juga sih tim mau nebus Nico Gonzalez. Nico Gonzalez Iya, tuh bagus. salah satu underrated menurut gue di Serie A ya. Enggak, dia tuh Fiorentina kan? Porto. Bukan Fiorentina ya? Porto. Oh Porto. Beda Nico Gonzalez Fiorentina. Oh, Nico Gonzalez beda. Argentina tuh yang itu. Bentar ya terus. Beda. Soalnya aduh gue lupa di City tuh sebenarnya tuh ada pilihan pertamanya siapa tapi dia nggak dapet. Aduh gue lupa siapa ya. Akhirnya dapetnya Nico Gonzalez. Iya, Porto benar. Next Rodri. Iya dia. Itu Fabio Vieira itu beli tuh. Aja. Ya. Tapi Nico tuh kalau di Barca nggak ada Mark Bernal sama De Jong sama Casado mungkin kepake. Ini kan susah saingannya di Iya sih. Barca dia. Iya. Makanya tapi untuk seorang Nico 60 juta mahal. Mahal. Ya tapi dulu di Januari. Januari masa beli wajar. Iya sih. Pemain ada- 20 juta kan Waktu itu aja ada Tapi mau beli bakal Rice. perform, feeling gue bakal perform. Tapi waktu itu Arsenal mau beli Rice di Januari setelah Piala Dunia harganya 200 juta.
Tapi Rice. Iya, lihat aja Chelsea beli Mudryk. 105 sih dulu itu, jadi 100 juta. Chelsea beli Mudryk di bulan Januari 100 juta. Oh iya, 100 juta. Oh iya benar. Enzo Mudryk. Fernandes tuh di Januari kan. Jorginho 15 juta. Jorginho 15 juta tuh. Sedangkan Chelsea belinya Enzo Fernandes 100 berapa gitu. Iya, 123. Segituan lah. Terus ya di luar dengan lusuh-lusuhnya pemain-pemain tim-tim ini lah, lu pada ada gak sih tim yang anjir atau enggak pembelian di bulan Januari ini yang oke? Kalau gue sih gue ngaca AC Milan tuh. AC Milan oke tuh pembelian kayak Felix, kayak Walker, Ricardo Sotil, Lalu Felix loan kan? Felix loan. Sama sama striker Walker, terus si Morata kan di ke Galatasaray kan. Galatasaray kan. Berarti di Galatasaray rame dong, ada Osimhen juga. Wah, Gue suka tuh sama Milan, sama ada ini 4 strikernya. Ada Icardi, Osimhen sama Morata sama lagi siapa tuh gue lupa. Dries Mertens apa? Temi Abraham. Temi Abraham ya? Temi Tapi Abraham. Abraham bukan masih di Roma. Di loan di Milan di musim ini. Masih main Chelsea nggak sih dia? Enggak udah enggak ada. Kepa nggak sih main Chelsea nggak tapi? Masih. Tolong. Enggak, dia udah kemana-mana tuh. Itu di Bournemouth kan. Iya. Sekarang. Terus yang gue suka juga kalau di Inggris tuh Aston Villa tuh. Ada Rashford, Marco Asensio sama Tapi paling bagus menurut Milan gue secara pribadi ya, secara gue kalau jadi gue pemain bola, John Duran. Iyalah. Arab gila 77 Tapi juta. dia 5 jam ya buat latihan doang ya. Iya, dia tinggal di Bahrain. Di Bahrain Dia nggak tinggal di Arab Saudi karena dia Pacaran. sama pacarnya nggak nikah seharusnya. Oh, Nggak enggak boleh. tinggal di Nggak boleh Arab. tinggal di Arab. Kenapa nggak kayak Neymar latihan naik helikopter? Iya. Iya. Nggak, tapi gue juga kalau misalnya jadi jodoran ya paham lah. Doi kan orang Kolombia kan. Iya. Kita tahu lah Amerika Latin itu kan secara ekonomi. No pajak lagi. Iya. Iya, di Arab tuh yang gilanya lo bisa farming karena tuh 0 pajak. Dia nggak ada PPN. Enak Nggak ada lu, tuh 11% mutlak 300.000. Iya, nggak ada 11% 12% itu nggak ada tuh. Udah lu 0%. Zakat aja tapi yang penting mungkin. Iya, 5% John Duran zakat. Zakat kayak wali ya, jangan lupa tuh John Duran. Zakat Iya, mau. John Duran juga oke situ. Kemarin deadline transfer Sepi. sepi sama ini juga gua bertabrakan dengan Arsenal menang 5-1. Jadi gak ada hampa jadi kayak menang nih 5-1 kayak Ya udah aja gitu ya. ya udah karena nggak beli siapa-siapa nih gua Iya. tahu gitu loh. Maksud gua jangan berpuas Lo diri. bayangin ya, Fabrizio Romano di transfer kayak gini nggak live YouTube. Iya loh, saking sepinya. Saking sepinya. Ngapain? Gak ada apa-apa, nggak live YouTube. Anjir. Tapi menurut lo nih tambahan dikit dari gue nih ya. Sebelum Pindah topik ya. pindah topik, Ronaldo 40 tahun nih per Oh hari ini. iya Ronaldo. Happy birthday. Kita tag 5 Februari Feliz nih. cumpleaños. Gimana nih menurut lo? Dia berarti kurang 70 something lagi buat 1000 gol ya. Gimana Iya, menurut lo 70-an. dengan ambisinya dia? Gue Masih kalau ngeliat ngomong. Ronaldo tuh kayak ngeliat LeBron James tuh kalau di basket. Dia mah dedikasi buat sepak bola sih. Dia disiplin sih orangnya. Ronaldo tuh dia bilang ya gua mau pensiun kalau gua mau pensiun aja. Enggak, Kalau emang dia udah- kalau gue mikirnya gini. Berarti dia bakal main Euro nggak di menurut lo sama World Cup tahun depan? kalau Oh Euro kejauhan tuh. World Cup World Cup tahun depan. masih. Kalau gue mikirnya gini di kan si Ronaldo sekarang udah jadi ikon sepak bola nih. Oh iya. Di basket LeBron James sama anaknya. Gue yakin jangan-jangan dia mau main sama Ronaldo. Emang itu Junior. tujuannya juga salah tujuannya itu. Iya, dia pasti mau kayak apa? Tapi di umur berapa? Nah, gue nggak tahu apakah masih relevan itu gue nggak tahu. Tahu gua kalau itu. Atau mungkin bisa jadi dia kayak udah farming di Arab, gue mau balik ke Portugal, ke Sporting, itu bisa aja dia main sama anak. Gue mau nih main ke Sporting tapi anak gue juga main nih. Nah, Iya. bisa aja kan kayak gitu. Iya sih, siapa yang mau nolak Ronaldo? Iya, lo secara apa marketing oke, penjualan jersey pasti gede gitu. Nah, Iya. tadi sekarang bocil-bocil pakai baju Al Nassr. Walaupun asli, Iya. Tapi oke sih Ronaldo sih 40 tahun ya. Tetap jadi golin banyak. tetap bugar maksud gua gitu Bang. yes. Udah kok dari Ronaldo kita juga mau ngomongin mantan timnya Ronaldo nih, Juventus. Iya. Yang ngelirik kapten, jatuhnya Jay-Z itu masih kapten timnas sampai Astawi sih. timnas. Soalnya kalau kata Karena kalau fans tapi captain enggak, sorry Dim, gue potong. Tapi kata apa podcast yang sama Dedi yang sama asistennya Sintayong itu ya. Kan gue cuplikannya itu. Kenapa harus Itu, cintai? itu lagunya juga melekat lagi sih. Itu di kuping melekat banget. Katanya tuh kenapa di lawan Cina kaptennya Asnawi karena emang aslinya tuh kaptennya tuh Asnawi. iya masih memang masih Asnawi. Vice-nya tuh Jay-Z, terus yang ketiganya Jordi. siapa? Iya pokoknya Jordi, Jay baru tuh gitu. Tapi kalau kemarin terakhir Patrick Kluivert wawancara sama Matu Najwa atau ya sama narasi itu Patrick Kluivert kan tanya apakah Jay-Z pasti menjadi kapten? Ya tentu kata gitu ya, of course pasti dia akan jadi kapten pilihan utama tim Indonesia gitu. Jadi untuk sekarang mungkin sudah berubah. Iya. Cuma di zamannya tadi Raffi bilang Siasta itu ya. benar. Asnawi kapten utama emang gitu loh, first captain gitu. Tapi Dan bukan kapten Indonesia, kemarin kapten Venezia juga kan oh dulu. iya, kalau kapten Venezia jadi Keren. orang ASEAN pertama yang starter jadi kapten di Serie A. Mantep Bang Jai. Bang Jai. Keren sih tapi dia
aura ya, aura Aura 1999 nih. Dia emang leadership tuh emang dia dilahirkan untuk menjadi pemimpin sih kalau Jay Itzes, karena gue ngelihat beberapa kali nonton press conference-nya Jay Itzes sebelum Pertandingan. bisa main itu, apalagi pertama kali lawan siapa sih kita ke round 3 tuh, lawan siapa sih pertama kali? Lawan Arab Saudi. Lawan Arab Saudi. Seri kan, ya? Seri. Iya, seri yang 0-0 kan itu Jay Itzes kan yang ditunjuk jadi kapten. Itu dengan cara dia penyampaiannya, terus mimik mukanya, terus dia juga pengolahan katanya. Pemilihan kata juga bagus. Pemilihan Sih. kata itu menurut gue diksi Itzes tuh bagus banget. Emang ketara dia emang orang kayak banyak. Kayak dia sering baca buku deh. Gue rasa sih orang yang sering baca buku ya. Jadi diksinya itu pemilihan kata itu bagus-bagus. Jadi menurut gue Itzes di timnas udah layak. Di Venezia tuh setahu gue dia third captain setahu gue. Kapten ketiga. Dan Bang Jai ini kan yang menarik perhatiannya kemarin kan dia di rumornya mau dibeli Torino, mau dibeli Iya. siapa satu lagi dia lupa tim Italianya. Oh ada Monza, ada Fiorentina. Oh, terus juga yang terbaru kan dia dilirik Juventus kan. 20 juta euro. 20 juta euro berarti itu berapa ratus miliar? Berapa ratus miliar tuh ya? 200. 333. Kayak Felix saya kemarin 2 juta doang kan? Enggak kan free kalau dia Oh iya, main sorry. ke Tapi Gladbach. approach to sign mainnya di summer kan? Iya main sama, benar. Kalau misalkan beli saat itu juga 2 juta. Sorry, berarti Munchen Gladbach tuh nggak nebus release clause-nya Kevin Dix, tapi dia Pre-kontrak. Iya pre-kontrak ya. Ya, main di summer iya, iya. Itu kan Paham. tiba-tiba lah, aku diakui kamu Terus, sini nih. Kalau 20 juta nih Bang Jai itu berarti bakal jadi pemain ASEAN termahal gak sih? ASEAN, wah Oh, enggak, masih kubu. Enggak, ASEAN termahal pasti iya. ASEAN Kalau termahal. ASEAN ASEAN. mahal pasti iya. Iyalah. Cuma kalau untuk Asia pasti masih kubu ya. Masih sekarang. kubu. Kubu berapa ya? Oke deh. Terakhir tahun 40 lalu juta. 65 juta. Mitoma hampir tuh. 95 ditolak 95. Brighton lo apa kan? Gila, respect. Brighton udah gak butuh duit, gila dia udah jual Casedo dan lain-lain, udah Iya, masih sih. banyak Tapi duit. gila men lu ngejual Mitoma ditolak sama 95 juta. Karena tuh nggak belum tentu juga tawarannya Datang datang lagi. lagi gitu. Tapi kan. belum tentu juga Mitoma mau. Iya sih. Al Nassr, bro, Al Nassr kan? Al Nassr yang datang. Akhirnya dia Main langsung, domain di Jepang kata Mitoma. akhirnya dia langsung belok ke John Duran pas itu kan. Iya, akhirnya belak ke Jangguran dan kemarin juga sempat Itzes tuh jam berapa ya? Pokoknya abis Itzes jadi kapten tuh nggak taunya katanya sih langsung dipantau sama Juventus saya katanya sih gitu. Gimana tuh nanti kalau dia setim sama Vlahovic ya? Oh, habis sih. Akhirnya beli sama Lloyd Kelly kan dari Newcastle Oh, iya. kan dari cuma 3 juta euro kan Be- karena si Venezia-nya magerin 20 juta gitu. Aslinya mah market value nggak segitu karena Iya. mungkin musim dingin Iya, juga ya. musim dingin lagi Musim ketat. dingin juga, Di satu sisi ketat. Venezia mau keluar dari zona degradasi Dan butuh Juventus mau duit masuk empat juga. besar. Iya, gitu butuh Itzes jadi ya gimana Venezia juga nggak bakal mau lepas. Sekali mau lepas mungkin duitnya rada besar biar dia bisa ganti. Ya, Bagi Juve siapa sih ya? Breme itu ya dari Brazil itu ya? Bremer ya? Bremer. Gatti. Gatti ya, Gatti. itu Gatti ya. Gatti. Gitu. Ya oke sih itu sebenarnya kalau misalkan amin ya kalau misalkan dibeli Wah, di summer nanti ya. mantap sih. Biar kalau di summer harga turun nggak apa-apa sih. Kalau Cuma ke Juve menurut gua masih Kepikiran gak sih 10 tahun lalu pemain timnas kita main di Juventus? jadi kapten Venezia yang gak ada Jadi kepikiran. iya sih, udah jadi kapten di tim Serie A aja gua gak kepikiran. Selain Bang Jai juga Kelvin Verdong ya lagi rame disuruh iya. Kelvin kalau kata Van der Vaart kan Van der Vaart kan Iya, Van der Vaart. mantan wonderkid Belanda ya. Sama ini lagi Hamburg. Spurs. Oh iya. Legenda Spurs sama Rabetis masa musim lalu. Real Madrid itu Anda menghancurkan karir Rafael Van der Vaart itu. Iya. Kata Van der Vaart itu kan Verdong kualitasnya sebenarnya oke kan. Lo Iya. tuh bagus. Lo tuh nggak harus apa dia nama timnya dia? Sorry. Nick Beckham. Lu tuh nggak harus, Oh, Nick maksud gua lu kualitasnya NSC. lu lebih dari Nick Mehan. Lu Iya. cobalah keluar dari Nick Mehan. Menurut lu gimana ya? Pendapat Van der Vaart itu? Gua Lu sepakat setuju banget. dong? Karena tapi dia sarkas nggak kira-kira? Enggak sih. Karena kemarin habis cetak gol ya? Apa sih lupa. Hampir nyetak gol dengan first time. Gitu. Jadi Verdong itu kan kemarin lawan PSV yang dimana Bakayoko itu Johan Bakayoko atau kemarin soalnya PSV tuh habis ngalahin Liverpool by the way. Iya, Itu keren banget Bakayoko tuh. Bakayoko. Maksudnya tenang banget. Iya. Masa dikunci sama Verdong. Masa dikunci sama Verdong. Jadi kemarin tuh Bakayoko di tuh- deadline itu tuh PSV mau ngedatengin antara 3 Anas Salah Edin, pemain FC Twente, terus Tyrell Malaysia. Sekarang kan Malaysia. Oh enggak, Malaysia tapi akhirnya di Here We Go kan? Here we go, akhirnya Here we go. udah Cabut dari PSV. MU. Udah kurang aja emang. Jadi dari Feyenoord gila Iya, ya. iya, Dari iya. Feyenoord Feyenoord pas ditarik sama si Ten Hag, ditabut lagi. dicabut lagi sama PSG. Iya, jadi gua ngelihat kalau misalkan Van der Vaart emang ngelihat potensinya Verdong ini emang gua harusnya Lebih dari inilah. lebih dari Eredivisie sih level lu. Kalau gua sih cocoknya sih ke Bundesliga kalau gua. Atau enggak La Liga La bisa. Liga lah. La Liga Lu tuh. betis aja. Biar Iya, Amel betul. gasing. Tony. Amel gasing. Apalagi yang main-mainnya progressive passing tuh kan banyak tuh ya di Bundesliga, kalau nggak di La Liga tuh Bundesliga Verdong banget sih mainnya. sebenarnya sih. Gue La Liga sih.
Iya. Biar bisa Iya sih, main bareng lawan Tapi Barca. emang dua liga itu liga yang Verdong memang. Iya, Premier League ya. La Liga tuh emang teknikal banget kan soalnya kan Iya. itu Iya. cocok sih buat Verdong. Tapi kalau misalkan diandaikan nih, menurut lo what if aja nih ya. Ajax, Betis, sama misalnya tim Belanda taruhlah Mainz. Kalau nggak Frankfurt dah. Frankfurt. Kalau lo menurut lo tuh Betis gua. lo Betis, gua Ajax gua. Gue betis gue. Gua Gua Betis. Ajax gua. Oh. Karena biar ngelatih sorry, Ajax peringkat 1 nggak sih tim sekarang kelima ya? Enggak, peringkat Aduh, tiga. Ajax lagi beneran lagi siapa sih peringkat 1? Peringkat 2 apa 3 lupa gue. PSV lah tetep. PSV masih PSV. Iya oke lah misalnya dibeli. Iya Ajax aja. Kalau Belanda itu kebanyakan gini, kalau misalkan kayak Mees Silhurst tuh ngomong kalau misalkan gue ditawarin cuma sama PSV, Feyenoord, Sama Ajax. kasar gini sama Ajax, gue udah sering ditawar, gue gak mau. Tapi Kalau kalau mau misalkan keluar. kalau di luar sama Bolonya sekalipun nih, gue ambil Bolonya. Karena naik level. Keren kayak berarti emang orang Belanda dari dalam diri juga mau Kayak keluar dari Anas- zona zaman ya. Kayak Anas Salahedin kan beda ke Roma dibandingkan ke PSV. Gitu. Iya, makanya Justin Kluivert biarpun gue tahu gue cabut dulu dari Belanda. ke Roma kan tuh. Iya, yang penting gue keluar dulu dari divisi karena naikin level permainan. Tapi gua bakal ya Betis lah menurut gua. gue betis sih gue. Kalau emang ada Mainz juga ya pasti gue Mainz juga sih. Gue Ada dua Frankfurt itu. sih, gue ke Jerman sih pas itu. Gua nggak Soalnya gue ngeliatnya kalau Spanyol kurang Coba aman. selain Sama Betis ya, selain ini Betis. Asia ya. Selain Betis Iya, siapa? siapa ya? Sociedad mungkin bisa main Kubo. Iya, Oh aja. gila Asia. kalau Sociedad mah udah next level lah. Enggak, biar temen Asia aja gitu. Iya, Kubo benar, biar benar. Kubo biar gak dirasiin sendirian. Ini ada nih orang Indonesia tapi kok mukanya bule ya. Mukanya agak-agak blaster mukanya. Iya, maksud gue ya fair dong. Menurut gue setuju sih sama Van der Vaart kita sepakat lah ya. Karena Kualitas gue tim sepakat oke. juga Ki. Verdong ini adalah salah satu menurut gue ya pemain timnas Indonesia terbaik saat ini. Kenapa gue bilang terbaik? Karena dia konsisten. Ya mungkin kalau yang terbaik banyak. Cuman untuk konsisten itu kan nggak gampang. Iya. Nah, Verdong ini udah 10 caps kali di Indonesia. Mainnya Konsisten banget. konsisten. Hampir 10 caps lah Iya, mungkin. bagus semua lagi rata-rata ya. Iya, kayak gitu. Sama kemarin juga rame Alex Pastor, Peter Kluivert sama Oh iya, dan nonton. staff-staffnya nonton Iya. Persija PSPS PSBS Biak. Biak. Teman-teman gue pada ngeliat tuh. Ada Qatar lah ya? Peter Kluivert pada video, oh iya Peter Kluivert anjing. Terus disorot juga kan sama kamera. Iya, iya. Terus lo gimana tuh? Lo gimana tuh ngeliat itu? Maksud gue Peter Kluivert juga mau ngasih kesempatan nih ke pemain Liga 1. Ya menurut gua ada bagusnya juga ya. Jadi dia pengen ngasih kesempatan ke pemain-pemain lokal. Berkolaborasi. Bener-bener home ground ya. Iya. Home ground nih ya, versi home ground. Ground. Pengen berkolaborasi, masalah nanti jadi starting apa enggak ya. Dia mau- Urusan belakang lah. Kalau gue ngelihatnya Peter Kluivert mau mengamati sebenarnya sepak bola itu mainnya kayak gimana sih atau enggak secara jalannya pertandingan terus juga secara pemain tuh kayak gimana terus juga panitia penyelenggara dia mau lihat lah sepak bola Indonesia secara keseluruhan sih baru mungkin ya Alex Pastor sama Generasi mungkin lebih detail buat ngeliat pemainnya kalau Iya. Kluivert mungkin dia ngeliat secara keseluruhan sih lu gimana Dim? Gue pasti udah ada berapa nama ya pasti dari Persija lawan PSBS Biak yang bakal dikantongin. Iya, pasti Rizky Ridho Terus ya udah, kan? udah. pasti. Itu kayaknya gak dikantongin deh. Kalau itu kayaknya udah langganan sih. Tuh, Kita tuh, tinggal juga copot mungkin- aja. Mungkin pas lagi STP yang cabut, gue cabut. Rizky Ridho mainin gitu. Rizky Ridho mainin gitu. Kemarin gak main ya pas lawan PSBS ya? Main. Main, Ferrari Iya. juga main. Ferrari Jadi main. nanti Alex Pastur, Lansat dan beberapa staff yang lain itu Kluivert juga. Sama Zulkifli Hasan di main nambah satu ya. Zulkifli Syukur, Syukur apa? Menteri dong. Sorry Pak Zulkifli Hasan, maaf ya. Pak Zulkifli Menko. Hasan. Maaf Pak Zulkifli Hasan. Dia mau ngapain nih kalau Zulkifli Syukur maksudnya. Kalau Zulkifli Hasan itu, Pak Zulkifli Hasan itu di PAN. dia mau ngapain sama dia? Bapak. Apa? Zulkifli Syukur Bapak. Teman saya Pak emang udah begitu Pak. Bapak typo pada namanya sama Iya. Zulkifli Syukur maksud gue dia. Udah 4 kali Ki, 4 episode ya. Ragnar sama Ratnango, Rafael sama Strike, Zulkifli Hasan. Itu maksud gue Zulkifli Syukur ini ya. Jadi asistennya si Ikut. Masa ya? Gue nonton dia dari zaman dia masih jadi kapten timnas sampai main di dulu gue ngikutin Persela ya? PSM Makassar dulu gue nonton. Dia itu bek kanannya sama ini. Sekarang dia asisten coach di Persela Lamongan. Keren. Sukses terus buat coach siapa Zulkifli Coach Syukur ya. Zulkifli. Yang lagi rame juga ada Ole Romani, Dion Mares sama tim Gaipans bakal kedatangan baru nih. Berarti tim apa? Nah, terus amunisi baru lah. Ya, amunisi baru. Februari. Oleh buat senior, 2 ini buat U20 katanya. Oh, berarti per kita video ini tayang udah disumpah tuh, udah disumpah. Disumpah. Enggak dong. Ini tayang kemungkinan besok kalau enggak lusa. Oh, Tanggal 8 kan Sabtu. Oh, tanggal 8. Pokoknya tanggal 8 mereka tuh kita bakal ketambahan amunisi dan Ole Romani sih ya sebenarnya Iya. tunggu karena kan lini depan ya. Kepo gua sama cara mainnya nanti Oleh gimana. Romani kemarin kasihan banget sumpah. Bakal masuk ya? Kan lawan Oxford lawan Burnley. Dia
masuk nih menit 87. Fans pada ngomel-ngomel tuh kayak, lu ngapain beli pemain 2 juta? Tak kan transfer record kan di Oxford. Tapi cuma jadi cadangan doang dan lu masukin menit 87. 4 menit doang lu minta dia kontribusi, nggak masuk akal. Kasar gitu kan. Oleh Remuni tebak berapa kali sentuhan? 1 match. Kemarin. Berapa ya? 10. 1. Itu pun gara-gara apaan? Pemain Burnley nih tendang, kena oleh Remuni. Udah gitu. Selebihnya jogging, gak dikasih bola. Mari kasih bola. Kasihan banget, touch-nya Kasihan. cuma 1. Cuman 6 menit kali plus ini ya, plus injury Iya, time 3 menit ya. tambahan Tambahan waktu. waktu. Jadi emang pertama lawannya Burnley, lungsuran dari Premier League susah pasti. Kedua emang Ole ya gimana mau buktiin kalau misalkan Dikasih dikasih waktu. waktunya cuma segitu. Susah juga gitu. Ya semoga aja Ole juga di latihan bisa siapa Dim pelatihnya Dim, lupa gue Dim. Gary Road, Semoga bisa unbeaten-nya pecah akhirnya kalah kan sama Burnley. bisa di latihan bisa memberikan kesan yang positif lah buat pelatihnya si Oxford kan. Mungkin Iya. Pak Erik, Pak Anin juga bisikinnya itu pemain gue itu pemain Indonesia tuh. Marcelino masukin itu Masukin Marcelino nih. itu. Kalau Marcelino mah 90 mah nggak Iya, antip nggak tuh? Apaan? Oleh. Wah, Gue kalau Ole sih lihat dari Oxford Mail, gue ngelihat katanya sih emang Gary Rowett pas udah ngelihat cuplikan-cuplikan dia main di Utrecht ya. Tertarik cuma katanya kalau Marcelino kan waktu itu Pak Erik kan udah ngomong, Marcelino kita selamatin karirnya berarti ya. Antip tuh. ya sama aja kayak tim Belgia siapa si Torus siapa namanya? Oh, Dender. Dender kan ya. orang Manggu juga selamatin kan. Orang Mangin juga sama. Timbul. Sebenarnya kayak Jepang pun STVV itu 8 orang main Jepang. Kan karena yang punya orang Jepang soalnya gitu. Jadi ya gue nggak ada Sebenarnya wajar aja ya. wajar-wajar aja ya gitu. Wajar. Kemarin juga ada beberapa juga mungkin tambahan sebelum kita tutup ada Messi Lovers akhirnya balik juga main setelah 2 bulan, hampir 2 bulan Dia cedera apa sih Dim? dia kalau nggak salah hamstring tapi karena dipakasih painkiller dulu sama klubnya jadi Sekalinya pecah tuh lama banget. lama jadinya gitu. Ya sih, gue juga ngeliatnya si Messilgers semoga dengan Semoga perform lagi lah. Iya, iya. Karena di 20 juga gila tuh dia Gila. first team regular starter dia. Kalau 20 itu di Europa League di Europa League kemarin Enggak maksudnya MU. playoff apa? bodoh ini? lawan Bodo Glimt. Oh, berarti playoff berarti dia. besok playoff. Oh. Semangat buat Bang Mes. Lawan bodoh. Lawannya Bodo kemarin habis nge-pressing ini kan mantan kaptennya dia Joshua Zirkzee di U21 Belanda. Semoga Bang Mes bisa 20-nya bisa sukses ya dan Iya, semoga lolos. Wah, Knockout. gue pengennya apa? Misalkan lawan Bodo itu terus di leg kedua menit 90, Mes gol di Sunda menit 90 dari corner. Wah, keren banget pasti. Penentu lolos. Nama Indonesia disebut sama komentatornya kan? Pasti. Lebay pas itu. Terus Iya. kita perspektif pasti posting. Pasti lah. Nggak mungkin nggak. Pokoknya Dix lawan Heidenheim di Bundesliga kan tuh di UECL Liga lu. Iya, Piala Melon. Liga Melon. Oh, udah main. Kan Belum. playoff. Oh iya, Copenhagen ya. Oh dia mah bantai timnya Iya. kagak jelas. Yang Enak main aja squad-squad dia mah. nggak jelas. Iya, squad FC Noah gitu. Tim-tim yang cuman biasanya kalau setiap malam L1 tuh. Iya. Astana. Iya, tim-tim Astana. Europa League yang main anjing L1 lagi. Iya. Ada dia tuh. Baru tahu tuh. Kelakuannya. Iya, itu Kalau pengamat sore di UCL tuh. Asia, malam di Eropa, pagi di Amerika. Boleh tahu dah tuh. Ya, pokoknya orang-orang itulah. Yang kalau ada di SofaScore dia nggak ada statistiknya tuh. Nah, Biasanya tuh. Nah, kalau enggak di live score favoritnya banyak. Ya. ting golin banyak tuh. Itu banyak. Kita cukup lah ya. Cukup Udah, ya. kali ini banyak banget kita ngobrol tadi Pas setengah jam lebih. sekali lagi mohon maaf ya. Iya, Pak Zulkifli Hasan apa maksud apa? Masa jadi asisten JPT Hyper, Hyper iya, iya. udah jadi Iya. menteri. Harusnya Zulkifli syukur Jadi, coach. maaf. Ya pokoknya terus jangan lupa like, comment, share ya. Yo, Oh sama jangan lupa follow Instagram kita dari Perspektif Football. Yoi. Di Twitter kita juga ada dan TikTok. lo kita bisa jamin lah informasi kita juga nggak kalah keren kok sama media-media lain. Ya, di Twitter apa lagi? Kita di X tuh kalau notnya ya mohon maaf ya kalau misalkan ada yang nggak kalau yang serius-serius banget ya jangan di X. Iya. Itu kita bahas Eropa semua kita bahas tuh kalau di X. Iya. Kalau di IG nggak muat soalnya. Iya, ya kita mungkin di sini kita bahas Eropa kan di Instagram kita nggak harus bahas Eropa. Iya, karena nggak Artinya muat. teman-teman terserah aja bisa mau timnas ya bisa di Instagram. Iya. Bisa di YouTube atau Seenaknya di- aja mau ngeliat di Twitter, mau di Ya. Instagram, mau di sini. sesuai Atur. platform digunakan lah ya. Iya. Oke. Sesuai mood kalian. Oke. Gitu aja kali ya. Ya. Ada lagi? Dito? Ya, udah cukup dah, cukup Oke, lah. gue tutup ya. Thank you semuanya. Thank you Assalamualaikum semua. warahmatullahi wabarakatuh.